Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak peradaban di alam semesta. Bumi bagaikan sebuah titik yang tidak berarti di seluruh alam semesta. Jika semua planet di alam semesta diibaratkan sebagai tumpukan pasir, maka bumi bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sebulir pasir pun. Namun, justru di titik biru yang kecil inilah, secara ajaib lahirlah kehidupan dan berlanjut dengan gigih selama sekitar 4 miliar tahun. Secara ajaib lahirlah kehidupan dan berlanjut dengan gigih selama sekitar 4 miliar tahun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah lahirnya spesies cerdas seperti manusia. Dan justru peradaban manusia yang tidak mencolok inilah berhasil menghitung usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun dengan mengandalkan latar belakang gelombang mikrokosmik dan dengan kesalahan tidak lebih dari 20 juta tahun. Dari sudut pandang ini, manusia itu sangatlah kecil tetapi juga hebat. Sulit bagi kita untuk percaya bahwa manusia adalah salah satu peradaban di alam semesta. Selama sekitar 13,8 miliar tahun pembentukannya, tidak tertutup kemungkinan alam semesta telah melahirkan dan menghancurkan sekian banyak peradaban di alam semesta. Waktu keberadaan manusia hanya setara dengan 0,00015% dari usia segenap alam semesta. Jika memang ada peradaban asing lainnya, lalu berapa banyak peradaban yang lahir dari 99,99985% sisa waktunya itu? Dan seperti apakah peradaban itu jika mereka berkembang selama 100 juta tahun atau bahkan 1 miliar tahun kemudian? Mungkinkah mereka telah berkembang ke keadaan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita? Skala Kardashev. Pada tahun 1964, seorang astrofisikawan bekas Uni Soviet, Nikolai Semenovich Kardashev, meneliti kuasar CTA-102 sebagai upayanya untuk mencari kehidupan cerdas. Dalam penelitian tersebut, ia mengusulkan bahwa peradaban dari galaksi tertentu mungkin jutaan atau miliaran tahun lebih maju dari kita. Kardashev lalu merumuskan skema klasifikasi Kardashev untuk mengelompokkan peradaban-peradaban seperti itu. Menurut Kardashev, bahwa sebagai sebuah peradaban, secara keseluruhan sangat bergantung pada dua hal, yaitu energi dan teknologi. Energi merupakan prasyarat bagi perkembangan teknologi. Artinya semakin banyak energi yang dihasilkan suatu peradaban, maka teknologinya akan semakin maju. Dia membuat hipotesis tentang perkembangan peradaban makhluk hidup berdasarkan tingkat pemanfaatan energi di alam semesta, hingga ia membuat tingkatan peradaban yang dikenal dengan teori atau skala Kardashev. Kardashev awalnya hanya mengelompokkan 3 tipe peradaban, tetapi peneliti selanjutnya memperluas tingkatan ini menjadi 7 tipe berdasarkan modelnya. Berikut ini adalah tipe-tipe peradaban yang dimaksud. Peradaban tipe 0. Peradaban tipe 0 menggunakan sumber daya alam di planet ini seperti pohon, batu bara, minyak dan gas alam untuk memperoleh energi. Karakteristik dari peradaban ini adalah bahwa roket apapun bergantung pada bahan bakar kimia sebagai penggeraknya. Secara tingkatan peradaban, level peradaban ini masih dalam tahapan bayi, hanya bisa merangkak dan belum bisa berjalan, yaitu peradaban yang terpenjara di induk planet. Sayangnya, manusia saat ini berada pada peradaban level 0. Karena Kardashev mengusulkan standar berapa banyak energi per detik yang dihasilkan suatu peradaban. Menurutnya, peradaban tingkat pertama perlu menghasilkan sekitar 10⁻XVI watt energi per detik. Peradaban manusia saat ini
berada dalam tipe 0 karena baru menguasai sebagian energi yang ada di bumi. Pada tahun 1973, Carl Sagan menghitung tipe peradaban manusia saat ini dan hasil perhitungannya menunjukkan 0,7 karena pada tahun 1973 manusia menggunakan 10 terawatt TW listrik. Sagan menggunakan rumus seperti berikut. K adalah skala Kardashev suatu peradaban. W merupakan output energi dalam watt. Pada tahun 2015, total konsumsi energi dunia adalah 550 exajoule atau setara dengan 17,54 terawatt. Jika dihitung dengan rumus ini, hasilnya adalah 0,72. Menurut perhitungan metode oleh astronom Carl Sagan, peradaban global kita pada tahun 2018 berada pada level 0,72 pada skala Kardashev berdasarkan jumlah total energi yang kita konsumsi. Jumlah energi perlu ditingkatkan 10 kali lipat untuk naik 0,1 poin pada skala ini. Diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun lagi. Tipe 2 baru bisa dijangkau sekitar beberapa ribu tahun lagi, dan tipe 3 dalam waktu 100.000 hingga jutaan tahun. Jika harus bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam bumi untuk mencapai peradaban tingkat 1, kita mungkin tidak akan bisa mencapainya sampai sumber daya tersebut habis terkuras. Peradaban tipe 1 memanfaatkan fusi nuklir dengan propulsor energi nuklir bersih yang aman dan hampir tak terbatas. Peradaban tipe 1 dapat mengirim makhluk hidup dengan pesawat ruang angkasa ke hampir semua planet di tata surya. Ilmu pengetahuan canggih pada peradaban ini mampu menghilangkan kanker dan penyakit tak tersembuhkan lainnya yang disebabkan virus dan infeksi. Dalam perkembangan pengobatan regeneratif akan memungkinkan kita untuk meregenerasi organ apapun yang secara drastis akan meningkatkan umur rata-rata makhluk hidup. Peradaban ini juga membuat makhluk hidup mampu hidup di laut dan di awan selain di darat. Peradaban tipe 2 disebut peradaban bintang karena sumber energi peradaban tipe 2 memanfaatkan bintang terdekat, yaitu matahari. Peradaban tipe 2 dimulai saat fusi nuklir buatan pada skala planet tidak cukup untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara yang paling efisien dan realistis untuk memperoleh energi adalah dengan mengambilnya dari bintang terdekat, menggunakan bola Dyson untuk mendapatkan sebagian energi yang dilepaskan oleh bintang yang dicakupnya. Tetapi ini tidak akan efisien dan tidak realistis untuk sepenuhnya menutupi bintang dengan bola seperti itu. Struktur lain telah diusulkan sebagai cara yang lebih realistis seperti cincin Dyson yang dipasang di sekitar bintang atau kumpulan Dyson yang terdiri dari beberapa cincin Dyson. Pada peradaban tipe 2, tidak akan kesulitan terkait masalah energi yang memungkinkan makhluk hidup dapat dengan bebas bepergian pulang pergi antar planet di dalam tata surya dan berkolonialisasi di planet-planet dalam tata surya kita. Peradaban kita bisa mencapai tipe 2 dalam 100.000 hingga 1 juta tahun. Peradaban tipe 3 disebut peradaban galaksi, menggunakan energi yang mirip peradaban tipe 2, namun dengan mengumpulkan energi dari bintang-bintang, baik yang dekat maupun yang jauh di seluruh galaksi. Teknologi anti-gravitasi digunakan tidak hanya untuk kendaraan tetapi pada skala astronomi, termasuk planet. Anti-gravitasi memungkinkan pesawat UFO secara bebas mendekati dan meninggalkan permukaan matahari atau bintang untuk mengambil sumber energi secara langsung. Peradaban tipe 4 meskipun peradaban tipe 3 mampu menggunakan lubang cacing untuk bergerak di seluruh galaksi,
tetapi itu mengandalkan lubang cacing yang sudah ada. Untuk mengarungi seluruh galaksi secara bebas, sebuah peradaban harus mampu membuat lubang cacing mereka sendiri. Namun tidak ada energi yang cukup di galaksi untuk mempertahankan lubang cacing buatan. Inilah saatnya sebuah peradaban akan mengambil langkah pertama menuju peradaban tipe 4. Sumber energi utama peradaban tipe 4 adalah supernova. Supernova adalah ledakan besar yang terjadi selama tahap akhir kehidupan suatu bintang. Supernova menyebabkan konsentrasi pelepasan energi yang kuat di sekitar bintang. Ini akan berfungsi sebagai sumber energi yang sangat efisien karena akan menghasilkan jumlah energi yang setara dengan jumlah energi yang disimpan dan dilepaskan oleh bintang sepanjang masa hidupnya. Para dewa dan pencipta yang muncul dalam mitos itu sebenarnya menggambarkan bentuk kehidupan tipe 4. Sekalipun peradaban tipe 4 tidak maha tahu atau maha kuasa, mereka memiliki kemajuan sampai pada titik di mana mereka akhirnya menyadari kebenaran penting. Teori multiple universe adalah benar. Ada alam semesta lain di luar alam semesta kita. Peradaban tipe 5 disebut peradaban multiversal setelah sebuah peradaban menyadari bahwa teori alam semesta ganda itu benar dan nyata menjangkau alam semesta lain. Itu akan berkembang menjadi peradaban multiversal. Jumlah energi yang tidak terbayangkan akan diperlukan untuk mencapai alam semesta lain. Peradaban tipe 5 akan mulai mencari white hole atau lubang putih untuk mendapatkan energi. White hole adalah benda astronomi yang terus melepaskan massa dan energi dan merupakan kebalikan dari black hole. Keberadaan white hole diprediksi dengan menggunakan solusi pembalik waktu black hole untuk persamaan medan Einstein. Meskipun saat ini bagi kita hanya ada dalam teori, peradaban tipe 5 akan menemukan keberadaan white hole dan akan mampu mendapatkan energinya. Telah dihitung bahwa sebuah white hole akan melepaskan jumlah energi yang setara dengan sekitar 14 juta kali lipat dari seluruh galaksi. Peradaban tipe 5 akan mengumpulkan energi dari white hole dalam satu alam semesta untuk membuka pintu ke alam semesta lain. Mereka pasti akan mempercayai bahwa mereka telah mencapai puncak peradaban, tapi segera mereka akan menemukan kebenaran baru. Mereka telah menguasai dunia 3 dimensi, tetapi kehidupan juga ada di dimensi yang lebih tinggi. Peradaban tipe 6 disebut peradaban multidimensi. Ketika sebuah peradaban menyadari bahwa ada kehidupan di dimensi di luar dimensi ketiga, itu akan membuat langkah pertama menuju peradaban multidimensi. Bahkan jika kita entah bagaimana bisa memasuki dimensi keempat, tubuh 3 dimensi kita mungkin akan hancur seketika begitu kita memasukinya. Namun ini tidak akan menjadi masalah bagi bentuk kehidupan tipe 6 yang telah membuang tubuh mereka dan hadir sebagai kesadaran murni. Masalah bagi mereka adalah mendapatkan cukup energi untuk memasuki dimensi yang lebih tinggi. Mereka dapat memanfaatkan energi yang hampir tidak terbatas yang dikumpulkan dari white hole di berbagai alam semesta untuk memasuki dimensi yang lebih tinggi. Bahkan memasuki satu dimensi yang lebih tinggi akan meningkatkan apa yang dapat kita capai beberapa ratus kali lipat lebih. Sebagai contohnya, peradaban jenis itu dapat secara bebas melakukan perjalanan waktu ke masa lampau atau masa depan, mengatasi sebab dan akibat, dan benar-benar menjadi maha tahu dan maha kuasa. Mereka akan segera mencapai realisasi baru. Peradaban tipe 7 disebut peradaban pencipta. Sayangnya, sebuah peradaban tidak mampu membangun melebihi peradaban multidimensi tipe 6.
Peradaban tipe 6 akan menyadari bahwa peradaban pencipta ada, tetapi tidak akan dapat berkembang menjadi peradaban tipe 7, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Peradaban pencipta bukan benar-benar sebuah peradaban, tetapi keberadaan itu sendiri. Pencipta semua materi, energi, hukum alam, ruang, waktu dan keberadaan dimensi ada pada tingkat ini. Mereka bukan Tuhan, tetapi Tuhannya para Tuhan. Pada tingkat 0,72 kita saat ini, kita bahkan tidak dapat membayangkan seperti apa keberadaan peradaban tipe 7 itu. Untuk mereka yang mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis, paparan di atas mampu menelanjangi semua jenis keyakinan yang bersifat teistik. Peradaban tipe 7 juga dapat mempertegas kaum agnostik yang meyakini bahwa mereka tidak dapat mengetahui keberadaan pencipta seperti yang dipaparkan pada peradaban tipe 7. Bahkan para ateis pun bisa meyakini ketiadaan pencipta karena peradaban tipe 7 mengindikasikan bahwa suatu keberadaan yang tidak bisa dibayangkan adalah ketiadaan. Pada intinya, apapun keyakinan Anda, sebagai manusia yang berketuhanan berkesadaran, berperi kemanusiaanlah sehingga layak disebut sebagai manusia. Mengaku berketuhanan tetapi tidak berkesadaran, sehingga berperilaku biadab dan keji, hanya layak disebut kesetanan. Global warming memang mengkhawatirkan. Ilmuwan memperkirakan planet bumi 500 tahun ke depan akan berubah total. Bukan hanya akan makin jelek, juga semakin tidak nyaman untuk ditempati. Sejumlah analis mengatakan bahwa bumi tak lagi merupakan planet yang bersahabat untuk dihuni umat manusia. Bumi pada tahun 2300 mendatang akan semakin panas untuk kehidupan manusia akibat eksploitasi penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Iklim di bumi akan menjadi lebih dingin atau lebih panas dari sebelumnya. Disebutkan bahwa pada tahun 2500, daratan di bumi akan dilapisi oleh es. Namun jangan khawatir, seorang fisikawan teoritis dan futuristik bernama Michio Kaku mengungkapkan pendapat yang menggembirakan. Menurutnya hanya dalam periode 100 tahun ke depan, umat manusia akan membuat lompatan dari peradaban tipe 0 ke tipe 1 berdasarkan metode pengukuran menggunakan skala Kardashev. Michio mengatakan, manusia akan menjadi spesies yang dapat memanfaatkan seluruh energi dari sebuah planet. Dengan kemampuan mengendalikan semua itu, manusia di abad ke-26 akan menjadi tuan dari teknologi energi bersih seperti fusi dan tenaga tata surya. Tidak hanya itu, mereka dapat memanipulasi energi di planet untuk mengontrol iklim global. Fisikawan lain yakni Freeman Dyson memprediksi lompatan itu akan terjadi lebih cepat sekira 200 tahun lagi. Teknologi yang terus meningkat secara eksponensial sejak tahun 1500-an membuat peradaban manusia semakin berkembang dan pada akhirnya juga membuat wajah bumi semakin berbeda. Fisikawan fenomenal Stephen Hawking mengatakan pada tahun 2600 akan lahir 10 teori fisika baru tiap 10 detik. Apalagi yang akan muncul dalam 500 tahun ke depan. Yang pasti tidak tahu, karena kita-kita yang masih diberi napas sekarang dipastikan sudah pindah ke dunia lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.